Datang generasi setelahnya, kata Nabi SAW, hadis ini hadis riwayat Bukhari, Nabi bongkarin buat kita. Kata Nabi SAW, setelah generasi ini habis, bayangkan syaitan sabarnya dalam merusakkan manusia. Habis generasi tersebut, datang generasi setelahnya, ya, maka syaitan pun datang mengatakan, dulu orang-orang tua kalian menjadikan patung-patung ini perantara dengan Allah. Bukan hanya sekedar dipajang, minta melalui mereka karena mereka orang soleh, Allah akan ijabah. Itu tahapannya. Mulailah banyak generasi ini yang begitu. Wahai Nuh, jadilah perantara buat kami dengan Allah. Wahai fulan, dipanggil-panggillah patung tersebut. Allah nggak ingin perantara ada di sini, apalagi benda mati. Beda kalau benda hidup, makhluk hidup. Tapi ini kalau enggak, kalau orang tua kita masih hidup, ada orang soleh hidup, kita bilang doakan, terjadi dalam hadis Bukhari. Para sahabat ada yang berdoa datang kepada Nabi SAW minta didoakan. Abu Hurairah anhu pernah meminta agar ibunya didoakan oleh Nabi SAW, itu terjadi. Ada sahabat-sahabat yang minta didoain anaknya baru lahir, ada sahabat yang minta didoain agar penyakitnya sembuh. Sebagaimana wanita yang kena penyakit ayan minta disembuhkan, minta didoakan kepada Allah melalui Nabi SAW, itu boleh. Tapi Nabi masih hidup. Setelah Nabi SAW meninggal, tidak ada satupun riwayat menjelaskan para sahabat itu ada yang datang ke kuburan Nabi minta-minta, nggak pernah. Mereka tahu benar itu. Mereka mengubur Nabi SAW, ya sudah, mereka meminta kepada Allah seperti apa diajarkan oleh Nabi SAW. Itu yang mereka lakukan. Maka akhirnya generasi ini pun ya mulai menjadikan patung-patung itu perantara dengan Allah. Setelah generasi ini habis, datang generasi setelahnya lagi, mulailah syaitan masuk kepada inti poinnya. Patung-patung ini adalah Tuhan-Tuhan kalian. Mereka yang telah menyelamatkan orang tua kalian, mereka yang telah memberikan kesuburan di tanaman-tanaman kalian. Akhirnya mereka pun menyembah berhala-berhala itu. Ini awal kemusyrikan, gitu kan? Juga awal disembahnya berhala di Jazirah Arab, di Mekah. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal dunia, Ismail alaihissalam meninggal dunia, berjalanlah waktu yang sampai datang ada satu suku yang datang dari wilayah Yaman, datang ingin merebut Mekah, gitu kan? Kalau saya tidak salah, suku ini namanya suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah ini datang ingin menyerang Mekah, dan di Mekah dikuasai oleh suku Jurhum. Mereka sama-sama dari Yaman. Suku Jurhum ini suku yang dari dulu, dari zaman Hajar dan Ismail alaihissalam, mereka yang datang hijrah dari Yaman, dan dari suku Jurhum ini Nabi Ismail alaihissalam menikah, dan akhirnya muncullah suku-suku Quraisy itu dari keturunan mereka. Ringkas cerita, suku Khuza'ah berperang sampai akhirnya menang, dan suku Jurhum kalah. Nah, suku Jurhum ini tentu Anda kalau mau ikut bisa ikuti pelajaran di sirah kita, ada pelajaran di sirah sudah saya sampaikan panjang lebar. Akhirnya suku Jurhum menimbun air Zam-Zam, kemudian mereka akhirnya terkalahkan dan memimpinlah Khuza'ah di Mekah, tapi tanpa ada air Zam-Zam. 300 hilah ahli sirah mengatakan 300 sampai 500 tahun tidak ada Zam-Zam. Dan sudah panjang lebar saya jelaskan bagaimana Zam-Zam ditemukan di benak Abdul Muttalib di dalam sirah kita. Nanti bisa diikutin di sana. Ringkas cerita adalah pada saat ya Khuza'ah masuk, ada salah satu pemimpin Khuza'ah, bukan yang awal ya, tapi yang datang setelah itu. Beberapa generasi setelah itu turun-temurun mereka menjadi raja. Ada satu pimpinan mereka bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini disebutkan dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, aku diperlihatkan Amr bin Luhai di neraka. Isi perutnya keluar karena panasnya luar biasa, lagi tersiksa, gitu kan. Dialah orang yang pertama mengubah ajarannya Ibrahim. Jadi Amr bin Luhai ini tidak ngerti apa-apa. Waktu itu masyarakat Mekah masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai datang orang ini nih. Rupanya dia karena memimpin, dari kakek-kakeknya sudah meninggal semua, nggak ada air di Mekah. Mereka kalau mau kasih minum jemaah haji, kebetulan mereka harus beli dari luar, gitu kan. Maka satu waktu dia ke negeri Syam, dia lihat ada orang-orang lagi nyembah-nyembah berhala. Lalu dia dekatin, dia tanya, apa yang kalian lakukan? Kata mereka, berhala-berhala ini yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami sembuhan, yang menyuburkan tanah-tanah kami dan seterusnya. Kata Amr bin Luhai, kami di Mekah nggak punya air, berikan kepada saya beberapa patung, saya beli deh, saya bawa ke Mekah. Mungkin ini bisa menyelesaikan solusi kami, memberikan solusi buat kami. Dibawalah oleh dia karena dia waktu itu raja, dan masyarakat Mekah sudah banyak lupa ajaran-ajarannya, sudah jauh dari meninggal Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Maka di sini Amr bin Luhai pun membawa beberapa patung lalu menyuruh masyarakat Mekah menyembahnya. Dan patung-patung yang besar dibawa adalah Hubal, ada Hubal, patung yang orang-orang Quraisy itu kalau sumpah hiduplah Hubal gitu ya, waktu di perang Uhud itu.
Mereka pakai istilah-istilah Hubal, ini nama-nama patungnya, itu dia masukkan oleh Amr bin Luhai. Kemudian setelah itu dia kembangkan, setiap suku yang ada di Mekah harus punya patung sendiri-sendiri. Kemudian ditaruhlah patung-patung tersebut, ya, disembah-sembah oleh mereka. Sampai akhirnya satu Mekah semua menyembah. Dan yang paling unik dari patung yang mereka sembah adalah patung, dua patung orang berzina, ya, yang ada di Mekah. Itu namanya Isaf dan Nailah, gitu kan? Isaf adalah laki-laki, Nailah perempuan. Isaf pernah melamar Nailah, tapi ditolak sama orang tuanya Nailah. Kemudian mereka janjian di musim haji. Waktu itu masih, ya, belum ada Amr bin Luhai, belum ada berhala nih, masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya mereka berdua di depan Ka'bah, malam hari nggak ada orang berzina. Lalu Allah kutuk menjadi patung. Nah, oleh masyarakat Mekah waktu itu belum ada patung, ya, ditaruhlah kakinya sudah meninggal semua, nggak ada air di Mekah. Mereka kalau mau kasih minum jemaah haji, kebetulan mereka harus beli dari luar, gitu kan? Maka satu waktu dia ke negeri Syam, dia lihat ada orang-orang lagi nyembah-nyembah berhala. Lalu dia dekatin, dia tanya, apa yang kalian lakukan? Kata mereka, berhala-berhala ini yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami sembuhan, yang menyuburkan tanah-tanah kami dan seterusnya. Kata Amr bin Luhai, kami di Mekah nggak punya air, berikan kepada saya beberapa patung, saya beli deh. Saya bawa ke Mekah, mungkin ini bisa menyelesaikan solusi kami, memberikan solusi buat kami. Dibawalah oleh dia, karena dia waktu itu raja, dan masyarakat Mekah sudah banyak lupa, ajaran-ajarannya sudah jauh dari meninggal Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Maka di sini Amr bin Luhai pun membawa beberapa patung, lalu menyuruh masyarakat Mekah menyembahnya. Dan patung-patung yang besar dibawa adalah Hubal, ada Hubal, patung yang orang-orang Quraisy itu kalau sumpah, hiduplah Hubal gitu ya, waktu di perang Uhud itu. Mereka pakai istilah-istilah Hubal, ini nama-nama patungnya, itu dia masukkan oleh Amr bin Luhai. Kemudian setelah itu dia kembangkan, setiap suku yang ada di Mekah harus punya patung sendiri-sendiri. Kemudian ditaruhlah patung-patung tersebut, ya, disembah-sembah oleh mereka. Sampai akhirnya satu Mekah semua menyembah. Dan yang paling unik dari patung yang mereka sembah adalah patung, dua patung orang berzina, ya, yang ada di Mekah. Itu namanya Isaf dan Nailah, gitu kan? Isaf adalah laki-laki, Nailah perempuan. Isaf pernah melamar Nailah, tapi ditolak sama orang tuanya Nailah. Kemudian mereka janjian di musim haji. Waktu itu masih, ya, belum ada Amr bin Luhai, belum ada berhala nih, masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya mereka berdua di depan Ka'bah, malam hari nggak ada orang berzina. Lalu Allah kutuk menjadi patung. Nah, oleh masyarakat Mekah waktu itu belum ada patung, ya, ditaruhlah Isaf ini fisiknya seperti patung di Bukit Safa, ditaruhlah fisiknya Nailah di Bukit Marwa. Kemudian dijadikan pelajaran, setiap orang sa'i, lihat tuh, orang kalau berbuat bahaya, dosa di depan Ka'bah, Allah kutuk nih. Jadi pelajaran. Amr bin Luhai nggak ngerti ceritanya Isaf dan Nailah ini. Dan ini sudah generasi keberapa ini? Sudah orang-orang tua pun sudah banyak yang meninggal. Anak-anak baru, generasi barunya Mekah juga sudah lupa kisahnya, nggak tahu kisahnya ini apa. Kata Amr bin Luhai, ini patung dua ini di Bukit Safa, turunin, bawa dekat Ka'bah, sembah juga. Padahal ini tadinya orang berzina dikutuk, gitu kan, suruh sembah. Maka mulailah tersebar penyembahan berhala, bukan cuma di situ. Amr bin Luhai karena menyebarkan ini di Mekah, dan orang setiap tahun masih datang haji, gitu kan, masih ada ajaran Ibrahim dipertahankan haji. Maka akhirnya orang-orang yang datang haji pun yang tidak mengerti, beli juga berhala dari Mekah, ikut-ikutan bawa patung ke Jazirah Arab, ke rumah-rumah mereka. Akhirnya seluruh Jazirah Arab menyembah berhala. Kata Nabi SAW, saya diperlihatkan Amr bin Luhai isi perutnya keluar, gitu kan, karena panasnya api neraka, dia yang pertama mengubah ajaran Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, perbuatan syirik ini teman-teman sekalian, ujung-ujungnya mayoritasnya itu karena duit, masalah duit duniawi saja. Kita lihat kuburan-kuburan yang disembah, yang didatang-datangin, urusannya duit. Hanya orang yang tidak takut kepada Allah, kemudian dia mau menyesatkan manusia, minta duit. Saya pernah waktu tahun 89, masih SMP, saya belum mengerti apa-apa sebenarnya. Itu masih SMP, saya pernah, artinya masih kanak-kanak sekali. Saya waktu itu masih kelas 3 SMP. Dikirim ke Mesir oleh ayah saya, ada paman saya kebetulan di sana sebelum saya ke Madinah. 1 tahun lebih lah saya di sana waktu itu.
Kemudian saya diajak oleh kakak-kakak kelas yang sudah kuliah gitu untuk keliling Kairo lihat-lihat. Sempat kami datangi salah satu yang didatangi selain piramida, datangin juga masjidnya Imam Syafi'i. Gitu. Ini masjidnya Imam Syafi'i. Kami datang jauh naik bus. Saya juga sudah nggak ingat di mana lokasinya. Yang jelas pada saat itu tiba di masjid tersebut, ternyata masjid itu memang masjid tua dan besar dan ada di kuburan Imam Syafi'i di sebelah masjid. Tapi sekarang sudah digabung, dibuat bangunan dari gabung gitu. Saya masih ingat benar waktu saya pas diajak ziarah kuburannya. Ini kakak kelas sempat bisikin saya, di sini kita berikan salam aja, gitu kan? Jangan ikutin nih orang-orang penjaga kuburan, biasanya minta-minta duit. Nanti minta, ayo saya bantu doain, mau minta doa apa? Gitu. Jadi mau minta doa apa supaya jodohnya mudah lah, supaya rezekinya apalah. Oke, dan semua ada tarifnya tuh. Jadi kalau minta ini ada tarifnya ini, minta ini ada tarifnya itu, luar biasa. Di kuburan, minta kepada Imam Syafi'i. Itu terjadi, saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Subhanallah, itu dibisikin saya dalam bahasa Mesir, dalam dialek Mesir waktu itu. Kamu saya doakan minta sesuatu sama imam? Saya bilang enggak, terima kasih. Saya sudah tahu kakak kelas tadi saya ini sudah bilang gitu kan. Maksud saya ini senior kami yang lebih dulu datang. Jadi kami cuma datang, tapi itu fenomena yang saya lihat. Dosen, setelah saya pergi ke Madinah ada satu dosen saya di tingkat 3 kuliah, Fakultas Dakwah waktu itu. Dr. Fahad, semoga Allah jaga beliau. Beliau ini Masya Allah mengajarkan materi yang sangat menarik, akidah, dan suka berikan contoh-contoh yang hidup gitu, yang tepat. Dia cerita, dia bilang salah satu fenomena yang menunjukkan memang syirik ini tersebar selain permainan syaitan juga karena manusianya tamak terhadap urusan dunia. Terjadi di satu kota namanya Tanta. Tanta ini kurang lebih, saya kalau tidak salah ya, sekitar 200 km dari kota Kairo di Mesir. Di sana itu ada satu orang namanya Badawi. Badawi ini sebenarnya tokoh masyarakat, tapi bukan orang yang punya, bukan juga syekh, bukan juga seorang alim ulama yang besar gitu. Tokoh masyarakat. Waktu dia meninggal, gitu kan, ada satu masyarakat di situ yang mewakafkan tanah untuk kuburannya dia. Diwakafin lah di tengah-tengah perkebunan. Biasa saja orang dikubur, seperti jenazah umumnya, orang masih tidak buat apa-apa. Berjalan waktu ternyata pemilik anak turunan pemilik kebun itu sudah mewarisi kebun itu. Maka mereka menjuallah kebun-kebun itu. Sampai akhirnya kuburan ini yang tadinya ada di dalam kebun sudah ada di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Dosen saya cerita, dan ini kisahnya masyhur di Mesir. Dia bilang ada 2 orang datang dari kota Kairo naik mobil, kebetulan lewat di kota itu, ban mobilnya pecah pas di dekat kuburan itu. Yang satu lagi perbaikin ban, yang satu ini licik. Dia lihat ke seberang jalan ada kuburan. Kuburannya si Badawi itu. Kuburan biasa, orang-orang rupanya pada saat dia lihat 10 menit itu orang ulah lalang, setiap orang lewat berikan salam. Kuburan, sunnah Nabi berikan salam kan. Dia berikan salam kuburan itu. Dia lihat kok banyak orang yang mampir nih, gitu kan. Dia iseng, di situ ada kaleng bekas berkarat, diambil sama dia nyebrang ditaruh dekat kuburan. Terus dia nyebrang